Pesan Padre Pio 6 April, jangan berusaha untuk mengatasi pencobaanmu karena upaya ini akan memperkuat mereka. Bencilah mereka dan jangan memikirkannya. Panggil imajinasi Anda, Yesus Kristus tersalib di tangan dan di dadamu, dan katakan sambil mencium sisinya beberapa kali, "Inilah harapanku, sumber hidup kebahagiaanku. Aku akan memelukmu erat-erat, Yesus, dan tidak akan melepaskanmu sampai engkau menempatkanku di tempat yang aman." Saudari-saudaraku terkasih, pesan Padre Pio hari ini diambil dari surat yang ketiga yang sangat dalam dan kontemplatif. Apa makna pesan Padre Pio hari ini? Yang pertama, jangan berusaha untuk mengatasi pencobaanmu karena upaya ini akan memperkuat mereka. Padre Pio mengajak kita untuk tidak terlalu berfokus pada pencobaan itu sendiri. Ketika kita terlalu memberi perhatian pada godaan atau dosa, hal itu justru menjadi lebih kuat dalam pikiran dan perasaan kita. Ini bukan berarti kita menyerah, tetapi bahwa kita mengalihkan fokus kita kepada Kristus, bukan pada kelemahan kita. Yang kedua, bencilah mereka dan jangan memikirkannya. Ini adalah ajaran untuk memiliki kebencian suci terhadap dosa, namun tanpa membiarkannya menguasai pikiran. Dalam hidup rohani, terlalu banyak menganalisis pencobaan bisa membuat kita jatuh lebih dalam. Yang ketiga, panggil imajinasi Anda Yesus Kristus tersalib. Ini adalah undangan untuk kontemplasi penuh kasih, membayangkan Yesus yang tersalib hadir secara nyata dalam penderitaan kita. Dengan mencium sisinya yang ditikam tombak, kita mengakui kasihnya yang total bagi kita. Yang keempat, inilah harapanku, aku akan memelukmu erat-erat. Ini adalah doa penuh iman dan kelekatan batin. Kita diajak berpegang teguh kepada Kristus seperti anak yang memeluk ayahnya saat badai datang. Bagaimana kaitan pesan ini dengan kitab suci? Pesan ini sangat selaras dengan banyak bagian dari kitab suci, di antaranya yang pertama, Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ayat ini menegaskan fokus pada Kristus, bukan pada pencobaan. Yang kedua, di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini menyatakan ketika kita merasa lemah dalam pencobaan, kita justru lebih bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang ketiga, Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Ayat ini memberikan gambar Tuhan sebagai tempat perlindungan yang aman. Yang keempat, Yakobus 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini menegaskan penyerahan diri kepada Allah adalah cara untuk menang atas pencobaan, bukan perlawanan aktif dalam kekuatan sendiri. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita refleksikan, kita renungkan pesan ini. Apakah aku sedang berjuang sendiri melawan pencobaan atau sudahkah aku menyerahkannya kepada Kristus? Apakah aku menjadikan salib dan luka Kristus sebagai tempat berlindung dan sumber kekuatan?
Apakah aku lebih sering mengandalkan kekuatanku atau kasih karunia Allah? Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana aku bisa memeluk Yesus lebih erat agar tak mudah goyah? Pesan ini adalah panggilan untuk berserah penuh kepada Kristus di tengah pencobaan, bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan menatap dan melekat pada salibnya. Ini adalah ajaran yang sangat mistik dan sangat praktis sekaligus. Fokus pada kasih Kristus dan bukan pada kelemahan diri. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita berdoa untuk memahami makna pesan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, ajarlah aku untuk berseru kepadamu dalam mengatasi pencobaanku. Ajarlah aku untuk memandang Yesus Kristus yang tersalib dan memeluk salib Kristus. Izinkan aku mencium salib dan berseru, inilah harapanku, sumber hidup kebahagiaanku. Aku akan memelukmu erat-erat Yesus dan tidak akan melepaskanmu sampai engkau menempatkanku di tempat yang aman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga pesan hari ini menginspirasi kita semua. Salam Padre Pio.